Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pak Erick Thohir yang terhormat, udah deh. Kenapa Anda masih ngotot untuk menolak Shin Tae-yong kembali jadi pelatih sepak bola Indonesia? Bapak itu kan ketua PSSI, maka ambillah keputusan yang terbaik buat sepak bola Indonesia, bukan hanya untuk Bapak dan keluarga dan kawan-kawan Bapak lainnya. Kewajiban Bapak adalah mengangkat martabat dan kebanggaan timnas kita di Asia Tenggara, di Asia, di dunia bahkan. Bapak dulu memecat Shin Tae-yong tanpa alasan jelas. Bapak menggantinya begitu saja dengan Patrick Kluivert. Sebetulnya sih kami-kami ini, para pecinta sepak bola Indonesia, sudah sebal sekali dengan keputusan Bapak saat itu. Shin Tae-yong kan saat itu sedang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Bayangkan ke Piala Dunia. Dulu kita jadi juara Asia Tenggara saja sudah bangga setengah hati. Tapi tahun lalu kita tiba-tiba saja menatap bahwa masuk Piala Dunia itu bukan hal yang mustahil. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia berhasil draw dengan Australia, mengalahkan Saudi Arabia, dua tim yang sekarang sudah akhirnya lolos ke putaran final tahun depan. Tapi ketika Bapak memecatnya, kami dengan penuh kesabaran menerimanya. Kami dengan ikhlas berharap Kluivert tidak akan mengulang kesalahannya selama ini sebagai pelatih yang buruk dalam karirnya. Ternyata harapan kami itu berlebihan. Kluivert memang pelatih yang buruk. Di ronde keempat, Indonesia kalah dari Saudi dan Irak melalui permainan yang tidak berkualitas. Kami berharap Pak Erick mau menerima bahwa kegagalan itu terjadi karena kesalahan fatal dulu memecat Shin Tae-yong. Karena itu kami berharap Pak Erick mau belajar dari kesalahan. Nyatanya boro-boro begitu. Pak Erick saat ini bilang bangsa Indonesia harus meninggalkan mimpi tentang Shin Tae-yong. Dengan gagah Bapak bilang Indonesia pernah kalah di bawah Kluivert dan pernah kalah di bawah Shin Tae-yong. Kita harus move on, kata Bapak. Dan inilah yang membuat kami marah. Indonesia itu gagal karena Kluivert, bukan karena Shin Tae-yong. Kalau Shin Tae-yong bertahan sebagai pelatih, kami yakin Indonesia sudah lolos. Bapak kan sudah berhasil mengumpulkan begitu banyak pemain naturalisasi. Itu harus dipuji. Para pemain keturunan asing itulah yang membuat Indonesia sekarang jadi tim papan atas di Asia. Tapi mereka itu harus dipimpin oleh pelatih yang juga berkualitas. Tanpa Shin Tae-yong, keunggulan para pemain itu tersia-sia, mubazir. Tentu saja Shin Tae-yong bukan satu-satunya pelatih terbaik buat timnas Indonesia. Tapi kan dia sudah berada bersama timnas selama 5 tahun. Dia sudah mengenal pemain kita, sudah mengenal budaya kita. Dia sudah menjadi orang Indonesia. Belum lama ini dia melontarkan pernyataan yang menunjukkan komitmennya pada Indonesia. Dikabarkan saat ini kan sudah ada beberapa negara Asia yang berusaha menariknya untuk menjadi pelatih nasional. Tapi Shin Tae-yong bilang, dia akan tetap memprioritaskan Indonesia dibandingkan negara lainnya karena dia mencintai Indonesia. Sejujurnya saya tetap condong ke Indonesia, kata dia. Bahkan kalaupun ada tawaran yang lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia memberikan tawaran serius, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, katanya lagi. Anda bisa lihat betapa berkomitmennya dia pada Indonesia. Dia memang sudah melihat Indonesia sebagai tanah air keduanya. Dan publik Indonesia pun sangat mencintainya. Para supporter tim Indonesia tidak akan mengalami kesulitan kalau mereka harus memilih antara Shin Tae-yong atau Bapak Erick. Pastilah mereka memilih Shin Tae-yong. Saya baru saja baca berita bahwa paguyuban supporter timnas Indonesia PSTI minta Bapak Erick untuk segera mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PSSI. Ini antara lain dipicu oleh pernyataan Pak Erick sendiri mengenai target yang ingin dicapai PSSI. Dulu kan Pak Erick menargetkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah gagal, target itu berubah jadi 2030. Tapi sekarang Pak Erick menyatakan target PSSI adalah lolos ke Piala Dunia 2034. Ketua Umum PSTI Ignatius Indro menilai perubahan target yang terus tergeser ini menunjukkan bahwa tidak ada peta jalan yang jelas dan terukur untuk membangun sepak bola nasional. Semua janji Pak Erick Thohir hanya terdengar seperti omong kosong, ujarnya. Sepak bola itu kan bukan soal mimpi, tapi soal perencanaan, kata Indro. Tanpa roadmap yang jelas dan berkesinambungan, mustahil Indonesia bisa menembus level dunia. Kita tidak bisa terus menjual harapan sementara sistem pembinaan infrastruktur dan tata kelola masih carut-marut, lanjutnya.
Sintayong adalah pelatih yang membangun timnas Indonesia melalui perjalanan berkelanjutan. Dia membangun dari era timnas nampak sebagai tim amatir pinggiran menjadi tim profesional yang disegani. Dia butuh waktu untuk membangun timnas Indonesia agar bisa bertarung di level dunia. Dia itu ya seperti Alex Ferguson yang memimpin kejayaan Manchester United. Ferguson mulai melatih MU pada 1986, di saat klub itu masih berada di papan tengah ke bawah lah, dan sempat hampir terdegradasi ke liga lebih rendah. Namun secara konsisten dan sabar, Ferguson membina dan mengembangkan MU sampai berhasil meraih gelar Liga Premier pada 1993. Sejak saat itu, MU terus menjadi raja Inggris dan bahkan Eropa. Walau mungkin terdengar berlebihan, Sintayong bisa jadi pelatih semacam itu. Dia sudah tahu cara melatih tim Garuda. Dia sudah tahu budaya sepak bola Indonesia, keunggulan dan kelemahannya. Kalau dia terus diberi kepercayaan untuk tahun-tahun ke depan, sangat mungkin Sintayong bawa Indonesia ke panggung dunia. Karena itu tak ada gunanya lah Pak Erik harus memikirkan calon-calon pelatih lain. Celakanya Pak Erik menegaskan tidak akan kembali menunjuk Sintayong. Pak Erik bilang sudah saatnya publik menatap ke depan tanpa terus menoleh ke masa lalu. Proses pencarian pelatih akan dilakukan secara resmi melalui Badan Tim Nasional, kata Bapak. Yes, tapi salah satu hal yang mengherankan, Pak Erik itu sama sekali tak menyebut mengapa Sintayong tidak lagi bisa dimanfaatkan sebagai pelatih. Menyebut Sintayong sebagai bagian dari masa lalu yang tak perlu ditoleh adalah pernyataan omong kosong yang sama sekali tak bernilai. Sintayong dulu diberhentikan tatkala Indonesia sedang on fire. Dan sampai sekarang tak pernah ada penjelasan dari PSSI mengenai pemecatan tersebut. Sebagian pihak bercerita bahwa Sintayong dipecat karena dia tak mau mengikuti perintah Pak Erik dan gengnya dalam menentukan komposisi pemain. Sintayong merasa sebagai pelatih profesional, dia harus memutuskan siapa yang turun atas dasar pertimbangan kecakapan, kebugaran, dan kecocokan dalam jajaran pemain. Sementara Pak Erik dan kawan-kawannya bisa saja meminta Sintayong menurunkan pemain yang ditugaskan pihak-pihak tertentu untuk bermain. Kita semua tentu tidak tahu persis apakah itu benar, karena yang terpenting saat ini adalah demi kesuksesan sepak bola Indonesia, Pak Erik harus meminta kembali Sintayong melatih Indonesia. Percayalah, keputusan ini akan menyelamatkan sepak bola Indonesia, membahagiakan pecinta sepak bola Indonesia, dan juga menyelamatkan nama Pak Erik sendiri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.